pajak atas penghasilan luar negeri yang sudah dibayar pajaknya di negara lain, lalu dapat dikreditkan di Indonesia. Materi ini itu penting banget, terutama bagi karyawan yang bekerja di luar negeri, karyawan remote dari perusahaan asing, pegawai yang dapat bonus luar negeri, dan tenaga profesional internasional. Setelah video ini, kalian akan mampu memahami tentang konsep PPh 24, memahami siapa yang terkena PPh 24, menghitung kredit pajak luar negeri, dan memahami peran HRD dalam pelaporan pajak karyawan. Konsep dasar PPh 24 yang pertama dasar hukum pasal 24 Undang-Undang Pajak Peraturan atau UU PPh, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK terkait tata cara pelaksanaan kredit pajak luar negeri. Yang kedua yaitu Satj PPh 24, wajib pajak dalam negeri baik orang pribadi maupun badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari luar negeri dan berhutang pajak di sana. Yang ketiga yaitu objek PPh 24, penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha atau sumber penghasilan di luar negeri yang atas penghasilan tersebut telah dipotong atau dibayar pajak di luar negeri. Yang keempat, bukan objek PPh atau yang tidak dapat dikreditkan, penghasilan dari luar negeri yang tidak dikenakan pajak di luar negeri, penghasilan tertentu yang menurut aturan perpajakan tidak dapat dikreditkan, misalnya dividen tertentu yang memenuhi kriteria pengecualian pajak. Pak, saya mau tanya nih Pak, kalau misalnya kita ini, perusahaan kita ini udah bayar pajak di Malaysia sebenarnya atau sebesar 200 juta ya Pak ya, itu berarti kita tuh nggak perlu bayar pajak lagi di Indonesia Pak? Tidak begitu, karena perusahaan bekerja wajib pajak, ya, karena seluruh penghasilan yang berasal tetap harus dilaporkan. Oke, berarti walaupun saya di Malaysia, saya harus tetap lapor pajak di Indonesia seperti itu ya Pak ya? Betul. Oke, jadi walaupun saya sudah bayar di luar negeri nih Pak, saya kan tetap dikenakan pajak di sini ya, betul? Betul. Ya, jadi wajib pajak itu tetap. Ya, pajak yang dibayar itu nanti bisa dikreditkan melalui PPh 24. Oke, Pak. Saya udah mulai sedikit paham nih ya Pak. Lalu gimana sih bagaimana caranya saya itu tahu jumlah yang harus saya kreditkan gitu Pak? Jumlahnya itu tidak otomatis seluruh pajak ya, dari luar negeri. Ya, kita harus menghitung batas maksimal penghasilan kredit pajak dari luar negeri berdasarkan proporsi penghasilan dibandingkan dengan total penghasilan. Oke, kalau misalnya Pak, pajak yang dibayarkan di Malaysia nih Pak, itu lebih kecil dari batas maksimal di Indonesia itu gimana Pak? Berarti itu wajib membayarkan itu pajaknya. Berarti saya kurang gitu ya Pak ya. Oke, kalau misalnya nih Pak, justru yang saya bayarkan jauh lebih tinggi nih Pak dari batas maksimal di Indonesia itu kayak gimana ya Pak prosesnya? Prosesnya itu bisa menghitung dengan terbukti, ya ada tidak rugi, ya nanti tinggal lihat batas maksimal berapa untuk penghasilannya yang di luar negeri. Oke, saya mulai paham nih Pak. Berarti kalau kayak gitu kita tuh tetap harus hitung dengan teliti ya Pak supaya saya juga rugi gitu ya Pak. Oke. Kalau gitu Pak, dokumen atau apa aja sih Pak yang perlu saya siapkan Pak dalam proses pengajuan kredit ini gitu? Dokumen ini sih tidak perlu banyak ibu, pasti bukti pembayaran pajaknya yang negeri, terus laporan labanya atau lebihnya, dan juga dokumen-dokumen pendukung lainnya nanti yang akan diinfokan selanjutnya. Oke, kalau gitu makasih banyak ya Pak ya. Jadi intinya PPh 24 itu membantu perusahaan saya supaya saya itu gak bayar pajaknya jadi double gitu ya Pak ya. Jadi PPh 24 ini sangat penting buat perusahaan ini juga buat penghasilan supaya ibu bayarkan produk ini tidak dikenakan lagi untuk di Indonesia. Baik Pak, saya paham. Terima kasih banyak ya Pak. Sampai ibu. Soal di sini ada PT ABC. PT ABC ini memiliki wajib pajak dalam negeri, yaitu dia memperoleh yang pertama laba usaha Indonesia-nya adalah 400 juta, lalu penghasilan dividen dari luar negerinya ada 200 juta,
luar negeri, yaitu 800 juta ditambahkan dengan 200 juta menghasilkan 1 miliar. Lalu langkah selanjutnya ada hitung PPh terhutang, yaitu PPh terhutangnya kita ambil dari tarif badan PPh Bank Indonesia itu sebesar 22%. Jadi 22% itu kita kalikan dengan 1 miliar yang didapat dari hitungan penghasilan kena pajak. Hasilnya itu ada 220 juta. Lalu selanjutnya ada hitung batas kredit maksimal kredit PPh 24. Batas kredit yaitu kita bisa ambil contohnya penghasilan luar negeri total dibagikan dengan penghasilan kena pajak dikalikan dengan PPh terhutang. Penghasilan kena pajaknya tadi kita dapat dengan 200 juta, lalu dibagikan dengan 1 miliar dan dikalikan 220 juta, hasilnya 44